HP mid-range rasa flagship, tapi chargingnya masih nahan. Ini dia Samsung Galaxy A37 5G. Ini adalah HP yang cukup menarik, fiturnya lengkap, bahkan mendekati HP kelas flagship. Tapi ada beberapa bagian yang terasa ditahan. Jadi pertanyaannya, di rentang harga 6-7 jutaan ini beneran layak dibeli atau cuma skip doang? Berikut kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy A37 5G sebelum kamu membelinya. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni dibekali dengan layar yang terang, kepake di semua kondisi. Samsung Galaxy A37 5G dengan layar 6,7 inci Super AMOLED dengan tingkat kecerahan 1900 nit. Nah, ini bukan sekedar angka tinggi, dipakai di dalam ruangan memang sudah enak. Tapi yang paling kerasa itu pas di luar ruangan. Misalnya di bawah sinar terik matahari langsung, di jalan, atau posisi cahaya terang banget layarnya masih kebaca tanpa harus dimaksain. Beralih untuk kelebihan yang kedua yakni dibekali dengan layar 120Hz yang bikin HP terasa lebih cepat. Didukung dengan refresh 120Hz dan ini efeknya langsung terasa bahkan di pemakaian ringan, di scrolling, buka menu atau pindah aplikasi, semua terasa lebih halus dan juga responsif. Bahkan kadang bukan karena HP-nya lebih kencang, tapi karena animasinya menjadi lebih smooth. Sementara untuk kelebihan yang ketiga yakni dibekali dengan performa yang kencang. Menggunakan chipset Exynos 1480 dengan fabrikasi 4 nanometer dan juga Xclip 530 dengan skor Antutu tembus 889.000 poin. Secara angka ini sudah masuk kategori kencang. Tapi yang lebih penting itu stabilitasnya. Dipakai buka banyak aplikasi, multitasking ataupun gaming, HP masih bisa jaga performa tanpa drop berlebihan. Sementara untuk kelebihan yang nomor 4 yakni dibekali dengan memori yang cepat. Efeknya terasa tiap hari menggunakan RAM LPDDR5X dan juga penyimpanan UFS 3.1. Penyimpanan ini sering dianggap sepele, padahal efeknya cukup besar. Contohnya buka aplikasi secara lebih cepat, loading game lebih singkat, pindah aplikasi nggak patah-patah. Bahkan kalau dipakai lama, performanya tetap terasa lebih ringan. Lanjut untuk kelebihan yang kelima yakni mendapatkan update panjang dan juga ini menjadi nilai paling mahal. Samsung Galaxy A37 5G akan hadir dengan sistem operasi Android terbaru dan juga mendapatkan Android sampai 6 kali pembaruan. Dengan security update 6 tahun, ini bukan sekedar bonus. Artinya HP ini masih bisa dipakai aman dalam jangka panjang, aplikasinya tetap support, sistemnya tetap update, keamanannya juga tetap terjaga. Sementara untuk kelebihan yang terakhir daripada Samsung Galaxy A37 5G, yakni hadir dengan fitur yang lumayan lengkap. Di sini Samsung sudah memberikan hampir semua fitur yang penting, seperti dukungan jaringan 5G untuk jaringan cepat, fitur NFC buat transaksi elektronik, fitur eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, dan juga mendukung stereo Dolby Atmos. Dan tak kalah penting, fitur keamanan seperti Samsung Cannot Fault, Fingerprint in Display, dan juga sertifikasi IP68 yang tahan air dan juga debu. Kalau dilihat satu-satu mungkin terasa biasa, kalau fiturnya lengkap seperti ini, Samsung Galaxy A37 5G kelihatan mewah. Namun di balik itu semua, ada beberapa kekurangan yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli Samsung Galaxy A37 5G. Yang pertama yakni pengisian ulangnya masih 25 watt. Pengisian ulang ini masih terasa nahan. Ada dengan kapasitas baterai 5000 mAh itu sebenarnya sudah cukup aman. Namun tidak didukung dengan pengisian cepat yang lebih baik. HP ini hanya menggunakan fast charging 25 watt. Efeknya isi sebentar gak terlalu signifikan. Harus menunggu lebih lama sampai penuh. Di saat banyak HP lain sudah lebih cepat, ini terasa jauh ketinggalan. Sementara kekurangan yang nomor 2 yakni tanpa adanya slot kartu microSD. Kalian harus berpikir dua kali. Bahwasanya Samsung Galaxy A37 5G tidak didukung dengan slot kartu microSD. Artinya penyimpanannya tidak bisa ditambah. Kalau dipakai untuk menyimpan berbagai macam file foto, video, ataupun game, penyimpanannya itu terasa lebih cepat penuh. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni frame-nya terbuat dari plastik. Rasa premium daripada HP ini cukup berkurang. Pasalnya, frame daripada Samsung Galaxy A37 5G terbuat dari frame plastik. Secara penggunaan sih tetap aman, namun HP ini terlihat seperti kelas harga entry level. Padahal kalau dibanding dengan ekspektasi di rentang harga 6-7 jutaan, harusnya telah menghadirkan rasa premium yang lebih full.
Samsung Galaxy A37 5G dibanderol mulai dari harga terendah 6,5 sampai 7,2 juta rupiah, selisih 700.000 buat kedua media penyimpanan yang berbeda dari 128 dan juga 256 GB. Samsung Galaxy A37 5G ini bukan HP yang fokus ke kecepatan instan, namun ke kenyamanan, kestabilan, kelengkapan, bahkan pemakaian jangka panjang. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy A37 5G sebelum kamu membelinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.